Jadi yang satu populasi ini ada lagi satu sebenarnya, yaitu selang kepercayaan untuk ragam populasi. Ini kita bisa lihat di tabel buat X kuadratnya, tinggal dimasukin sama kayak ragam satu populasi, ragam diketahui. Tinggal pakai calculation. Terus buat yang sekarang selang kepercayaan dua populasi. Juga selang nilai tengah dua populasi. Yang pertama itu dua populasi ragamnya diketahui. Sebenarnya bedanya itu ini ada dua populasi, jadinya selisihnya yang dicari. Di soal biasanya diketahui rata-rata populasi pertama, rata-rata populasi kedua, kemudian dikurangi Z alfa per 2, akar ragam per jumlah pertama, ditambah ragam populasi kedua per jumlah kedua. Kita langsung aja ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya. Ini share screen-nya kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Oke, kelihatan Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Untuk soal pertama itu, suatu ujian kimia diberikan kepada 50 siswa perempuan dan 75 siswa laki-laki. Siswa perempuan mendapat nilai rata-rata 76 dengan ragam 36, sedangkan siswa laki-laki mendapat nilai rata-rata 82 dengan ragam 64. Yang ditanya itu, tentukan selang kepercayaan 95% bagi beda selisih rata-rata. Jadi, pertama kita tahu di sini 50 siswa perempuan, N1-nya 50, N2-nya 75. Kemudian, rata-rata perempuan itu 76 dan ragamnya 36. Laki-laki rata-ratanya 82 dan ragamnya 64. Kemudian ini 95%. Jadi alfanya itu 5%, alfa per 2-nya 0,025. Z 0,025 itu di tabel bisa dilihat itu 1,96. Dan kita coba cari pakai GenStat. Pakai GenStat, pakai calculation. Jadi yang pertama itu kita masukin selisihnya, selisih rata-rata pertama, selisih rata-rata pertama dan selisih rata-rata kedua. Ya, rata-rata pertamanya itu 82 dikurangi rata-rata keduanya itu 76. Baru dikurang lagi. Ini kita nyari batas atasnya dulu ya. Jadi ditambah Z alfa per 2-nya tadi Z 0,025 itu 1,96. Kemudian dikali, oh ya ini dikurung juga. Dikali tanda bintang sama akar SQ RT dalam kurung. Harus dipercepat dalam kurung. Ragamnya yang pertama itu 64 per 75. Ditambah ragam kedua 36 per 50. Ini jumlah kurungnya diperhatikan ya. Oke. Kita tulis batas atas nilai. Langsung aja. Batas atasnya itu 8,45. Kemudian kalau batas bawahnya itu tinggal ini diganti jadi min, di run lagi. Batas bawahnya itu 3,5.
3,5 sama 8, ini dibulatin tadi 8,45 ya. Ya, kosong. Kemudian kita ke menduga selang kepercayaan buat yang berpasangan. Jadi yang buat yang berpasangan itu, ini kan yang tadi itu datanya itu tidak berpasangan. Yang berpasangan itu misalnya sebelum dan sesudah. Jadi kita masukin dulu datanya seperti biasa di spread, new, create. Itu ada 10 pasangan, kemudian ada 2 populasi. Masukin aja. Ini kita ganti jadi sebelum jadi sebelum sudah. Oke, kemudian kita pakai statistical test, pakai t-test. Jadi untuk 2 sampel berpasangan itu pakai yang paired sampel. Kita pakai data pertama sebelum, kemudian pada data kedua sesudah. Yang kita cari %95%, selang kepercayaan 95%. Ini tadi. Ini udah sebelum sesudah di run. Yang kita dapat itu min 6,646 sampai 2,246. Bisa kita cocokin hasilnya. Sama ya, ini pembulatan yang startnya. Kemudian ini juga ada, kalau misalnya data sebelum dan sesudah, itu kan yang dihitung adalah selisihnya. Jadi selisihnya itu, rata-rata selisihnya di sini min 2,2, kemudian ada juga standar deviasinya, di sini ada 6,2. Ini kelihatan di sini. Kemudian yang terakhir ya. Itu selisih 2 proporsi. Buat selisih 2 proporsi, kita langsung aja ke contoh soal. Seorang ahli genetika tertarik pada proporsi laki-laki dan perempuan dalam populasi yang mengidap kelainan darah tertentu. Dalam suatu contoh, 100 orang laki-laki, ternyata ada 24 yang mengidap kelainan tersebut. Kemudian ada 100 orang perempuan, ada 13 yang mengidap kelainan itu. Buat selang kepercayaan 99% bagi selisih antara proporsi sebenarnya laki-laki dan perempuan yang mengidap kelainan darah ini. Jadinya ada 2 proporsi, yaitu proporsi untuk perempuan dan proporsi laki-laki. Ini kita langsung aja. Kalau proporsi kan tadi binom, jadinya kita pakai tes binom. Tes binom, jangan lupa di sini itu, ini tadi kan 1 sampel, ini 2 sampel. Yang laki-laki ada 24, kemudian yang perempuan ada 13. Jadinya number of success yang pertama itu laki-laki 24, sampel totalnya 100, kemudian 13, sampel totalnya itu 100. Yang dicari 99%. Ini sudah, kemudian
di run. Di sini kelihatan untuk selang kepercayaan 99% itu dari min 0,03 hingga 0,25. Jadi benar min 0,03 sampai 0,25 sama dengan 1 min alfa, 1 min alfanya 99%. Interpretasinya dengan tingkat kepercayaan 99% dapat disimpulkan bahwa selisih proporsi sebenarnya antara laki-laki dan perempuan yang mengidap kelainan darah tersebut berada dalam selang dari min 0,03 sampai 0,25. Kemudian karena titik ujung sebelah kiri selangnya bernilai negatif dan sebelah kanannya positif, ini sama-sama melewati 0, itu disimpulkan bahwa proporsi laki-laki sama dengan proporsi perempuan. Kemudian untuk pendugaan selang rasio 2 ragam. Ini tuh bisa dicari dulu F-nya, kemudian tinggal dimasukin aja pakai calculation. Itu aja sih. Bisa dicoba nanti. Kemudian ada pertanyaan?